Oke ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya Ya. hormati, kita ketahui ya, Kahoot ini merupakan salah satu website yang menyediakan layanan untuk pembuatan kuis interaktif. Mungkin Bapak Ibu tidak aneh ya, karena aplikasi ini terbilang ya sudah lawas dan bukan cuma Kahoot untuk membuat kuis interaktif ini, bisa Quizizz, bisa Google Classroom, bisa Candy, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan Kahoot. Nah, tentunya untuk membuat kuis interaktif secara online ini, maka untuk dapat menggunakan layanan Kahoot ini tentunya kita harus mempunyai akses internet terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya dari apa itu Kahoot. Nah, Kahoot ini merupakan website edukatif. Awalnya diinisiasi oleh Johan Brand, Jamie Broker, dan Morten Verspeek dalam sebuah joint project Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Dan apa yang terjadi? Setelah 1 tahun kemudian, terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, Jelas. setelah 1 tahun kemudian, ternyata Kahoot ini memiliki lebih dari 1,5 juta pengajar yang telah terdaftar dan 49 juta pembelajar yang terdaftar untuk memainkan permainan ini. Kahoot ini merupakan salah satu media pembelajaran online yang berisikan kuis dan game. Bisa digunakan untuk pre-test, post-test, latihan soal, remedian, dan lain sebagainya. Dan salah satu syarat untuk membuat Kahoot adalah tentunya memiliki akun Gmail atau akun lainnya. Manfaat Kahoot yang pertama tentu merangsang peserta didik ya. Yang kedua digunakan untuk memantau minat peserta didik, proses pembelajaran lebih menarik. Nah, selanjutnya kelebihannya, yang pertama, suasana kelas dapat lebih menyenangkan ya, tidak seseram fisika dan matematika, Butia ya, dan Maria. Anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar, dan juga anak-anak dilatih kemampuan motoriknya dalam pengoperasian Kahoot. Selanjutnya kekurangannya, tidak semua guru yang update dengan teknologi, khususnya di daerah saya. Jangankan update teknologi, sinyal aja susah ya Bapak Ibu. Fasilitas sekolah yang kurang memadai, anak-anak gampang terkecoh untuk membuka hal lain, terbatasnya jam pertemuan di kelas, dan tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur menyusun rancangan pembelajaran Kahoot. Hanya beberapa topik materi atau materi pelajaran yang cocok menggunakan Kahoot, dan kekurangannya memang kalau Kahoot ini memang harus menggunakan 2 layar, tidak seperti Quizizz atau Google Form ya. Atau kalaupun di beberapa sekolah ada yang sudah menggunakan CGT ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat akun Kahoot. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada gambar ya. Enaknya langsung, tapi ini di screenshot dulu ya, nanti kita langsung coba. Tentunya buka website browser terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, dan ketikkan di sini ada kahoot.com ya. Setelah diketik kahoot.com, di enter, maka di sebelah kanan akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, jika sudah mempunyai akun ya langsung login, tapi kalau misalkan belum punya akun, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu. Sign up gitu ya. Nah, klik sign up, terus apa yang harus dilakukan? Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ada teacher, student, home, and business. Karena kita akan digunakan untuk membuat kuis di kelas, maka kita pilih teacher. Setelah itu akan muncul lagi di sebelah kanannya ada pilihan school, higher education, school administration, business, or other. Maka karena kita keperluannya untuk sekolah, pilih school juga ya Bapak Ibu. Terus dilanjut create an account. Nah, alangkah baiknya sebelum membuka Kahoot ini di Google, itu kita sudah membuka Gmail kita. Misalkan ini ya, saya udah membuka Gmail dengan passwordnya. Jadi ketika create an account, kita bisa menggunakan klik sign up with Google
Terus pilih deh, karena kita udah terbuka. Tapi kalaupun tidak, masukin aja Gmail dan password Bapak Ibu yang sudah punya. Terus selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Sebelah kiri ada free, ada yang bayar. Karena biar gratis ya, kita gunakan basic atau free dulu ya. Maka klik continue to free. Terus muncul lagi sebelah kanan, tampilan sebelah kanan. Nanti kita isi name-nya siapa, misalkan Dina Purnama Alam, username-nya siapa, Dina 2993, diketik aja ya. Sekolahnya di mana, di SMA Negeri 1 Cibadak. Nanti Bapak Ibu disesuaikan. Terus dilanjut save and continue. Selanjutnya udah deh, itu kita udah buat akun Kahoot-nya. Nah, selanjutnya berarti tadi itu salah satu cara bagaimana buat akun. Tinggal klik-klik aja ya. Nah, sekarang gimana nih caranya membuat kuis Kahoot? Sebenarnya mudah ya Bapak Ibu. Setelah tadi buat akun, kita klik create sebelah kanan yang dilingkari warna merah ya. Dilingkari warna merah. Terus kita muncul sebelah kanan, klik create juga new Kahoot. Terus nanti akan muncul, Bapak Ibu kecepatan nggak? Bisa kan ya? Nah, tidak kecepatan. Oh siap. Nanti Pas. setelah new Kahoot nanti ada tampilan seperti ini, sama halnya seperti Google Classroom, Quizzes atau Google Candy dan kalau ini beda ya, atau CBT yang di beberapa sekolah yang sudah diterapkan. Kalau misalkan membuat soal nanti ada tampilan seperti ini. Yang warna merah itu pertanyaan. Terus di quizzes juga ada waktunya. Nanti diklik 20 sekon, nanti ada beberapa detik, ada 5 sekon dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan yang warna ungu ini gambar untuk soal. Terus yang warna kuning, di lingkaran warna kuning ini warna poinnya, bisa digeser-geser poin per soalnya mau dikasih berapa poin. Terus ini yang di bawahnya optionnya kan biasanya kalau misalkan di beberapa option ada yang pilihan ABC, ini juga sama ya kayak ABCD tapi di simbol-simbol ya. Jadi pilihan yang pertama segitiga warna merah, yang kedua lingkaran kuning, terus belah ketupat dan persegi ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Gampang ya Bapak Ibu, tinggal langsung ditulis. Misalkan contohnya saya membuat pertanyaan, apa itu corona? Terus diganti 5 detik. Terus soal yang pertama gak bakalan menggunakan gambar, berarti ya udah diabaikan saja, poinnya misalkan tetap 1000. Terus pilihannya tulis apa itu corona, misalkan yang pertama hewan, virus, tumbuhan, benda. Nah, si virus ini jawabannya, terus di checklist, nanti otomatis jawaban yang benarnya berapa ya. Nah, selanjutnya terus ini kan baru satu soal. Untuk membuat soal selanjutnya gimana? Tinggal add question aja ya, ditambah soalnya dan klik quiz. Boleh true or false, and tergantung keinginannya Bapak Ibu ya. Nah, terus diklik quiz. Terus muncul apa lagi? Sama tampilannya seperti tadi ya. Tampilannya misalkan buat lagi pertanyaan, bagaimana ukuran corona itu? Lebih kecil, sangat kecil. Nah, jawabannya kan di checklist yang ini masih belum menggunakan gambar. Kita lihat kalau misalkan gimana caranya kalau misalkan menggunakan gambar. Misalkan yang ketiga sama ya, kalau misalkan add question, tadi add question terus quiz lagi, tapi di pilihannya itu saya ingin memasukkan gambar seperti yang di sini, yang warna merah ini. Gimana caranya? Nah, di pilihan itu di pojok kanan ada image library sama upload image. Nanti kita upload image, tentunya gambar yang akan kita masukkan sudah ada di laptop masing-masing. Terus cari di mana, misalkan ini disimpannya di local disk D ya Bapak Ibu ya, misalkan amuba diklik, atau misalkan yang kedua mau tentang bakteri, terus open, nanti akan muncul seperti amuba yang warna merah di sini.
Itu kalau misalkan optionnya ingin dimunculkan gambar. Terus kalau misalkan pertanyaan ingin muncul gambar itu gimana? Sama halnya add question juga, nanti akan muncul tampilan seperti tadi, tulis pertanyaan, waktu, poin, terus pilihan, jawaban, tinggal upload image. Misalkan saat mencuci tangan Anda harus kecuali upload image misalkan ya, pilih apa yang akan di-upload, tinggal open, nanti akan muncul seperti ini ya. Mungkin itu ya, kalau saya kira Bapak Ibu pasti paham bagaimana caranya mengetik dan lain sebagainya. Misalkan udah aja semuanya, misalkan buat 10 soal, maka apa yang harus dilakukan setelah selesai membuat soal? Di paling atas itu ada setting yang dilingkari warna merah. Nah, diklik settingnya, terus akan muncul sebelah kanan. Ada title, ada description, ada save to, dan lain sebagainya. Misalkan isi judulnya apa, terus cover image-nya juga mau diganti juga boleh, bebas ya. Lanjut, diisinya misalkan diisi judulnya seperti apa corona di matamu misalkan. Ini juga diisi boleh, bawahnya nggak diisi juga nggak apa-apa. Terus ini cover image-nya saya ganti gambar virus corona, di change aja kayak tadi ya, dipilih image-nya yang mana tinggal dimasukin. Terus pilih deh done. Setelah done, terus nanti akan muncul soal yang kita buat. Di pojok kanan atas juga diklik juga done-nya. Terus nanti tampilannya akan seperti ini. Di Kahoot di halaman yang pertama ya, pertanyaan yang kita buat tadi, kita buatnya seperti apa corona di matamu misalkan ya. Terus kita akan memainkan gamenya ya, seperti apa misalkan. Ini diklik si play-nya, atau mau kita coba aja Bapak Ibu? Kita coba aja ya, coba ya, kita Ya. kita coba. Nanti Coba Bu. Bapak Ibu cukup tidak usah mempunyai akun juga tidak apa-apa, karena kalau yang ikut pesertanya atau siswanya tanpa akun pun bisa mengikutinya. Nanti kita lihat dulu ya, kita buka dulu, kita buka, terlihat Bapak Ibu? Salah, maaf, Kahoot ya, karena saya sudah punya akunnya. Terlihat Bapak Ibu tampilannya? Ya. Terlihat. Bentar ya, kenapa digeser dulu? Di login dulu ya, di login dulu, loading ya. Nanti Bapak Ibu sambil dibuka Google-nya, setelah dibuka ketik di Google-nya, ketik join Kahoot. Ketik apa? Join Kahoot ya. Nah, misalkan ini saya play ya Bapak Ibu. Nanti pilih setelah play itu pilih teach misalkan. Misalkan terus pilih klasik ya. Nah, nanti soalnya akan ada di layar saya ya. Nah, ini pinnya bisa Klik ya. ya, bisa Di browser tinggal nanti play Bapak ya. Ibu klik aja di Google join Ini ya. Kahoot. Coba. Join Kahoot seperti ini ya. Terus pilih play Kahoot, enter game pin ya. Terus pinnya itu yang ini, pinnya yang ini. 432929. 43. Bisa Bapak Ibu? Ada di mana Mas? Nanti Bu Maria sudah masuk ya, Bu Maria Silvana ya. Masuk ya? Boleh dicoba. Siap. Browser. Nanti jawabannya
nanti Udin buka kahoot.com, Oh buka iya boleh, itu kahoot.com juga. ada pilihan play. Oh iya. Kan kita nggak usah punya akun kan, kalau join mah mungkin harus punya akun kali ya. Enggak, boleh kok. Nggak punya akun juga nggak apa-apa. Play. Iya makanya Ya, langsung play aja. play game, play Kahoot, enter pin here, Nah, tinggal diklik. nanti tinggal terus masuk game pinnya sama dimasukin yang ini. Pak Imam udah masuk ya, ada 3 siap. Oh ada Budia, Bu Maria ya. Ada lagi yang mau ikutan? Oh, bentar. Ada lagi atau dimulai aja ya? Nah, tadi kan Langsung kita deh. buat soalnya. Terus kekurangan Kahoot ini memang soal itu tidak bisa di satu handphone kita. Jadi harus lihat layar, harus ada 2 layar. Jadi soalnya ditampilkan dari sini. Kita mulai aja ya. Di start ya. Kita lihat. Siap. Apa itu corona? Hewan, virus, tumbuhan, benda. Siapa yang betul? Kita lihat. Next ya, kita lihat ya. Ternyata semuanya salah. Mungkin terlalu cepat ya Bapak Ibu ya skornya, betul? Halo? Terdengar? ya. Loading. Oh, Loading, ini kan- ya. Oh, jaringannya loading. Ya. Hmm. Kita next lagi. Jadi memang kalau yang lain kita bisa tinggalkan, tapi sedangkan karena kuis mungkin ya di next terus lagi misalkan ya. Bagaimana ukuran corona itu? Kecil, sedang. Oke, sangat kecil ya. Kita lihat ya. Kita lihat masih pada salah semuanya ya Bapak Ibu. Susah ini kan apa? Waktunya Oh iya, Dina. waktunya ya Pak Imam ya terlalu Karena- cepat. Jadi pas waktu di next hanya beberapa detik di tampilan yang ada di kita masih loading untuk membuka jawaban. Oh iya siap. Nah pas kita klik di sana udah tertutup Iya. gitu. Nanti mungkin Bapak Ibu Nah, jadi waktunya agak diperpanjang ya karena mungkin jaringan juga. Coba kita lihat lagi gambar virus, mana yang bukan virus corona? Nah, ada kayaknya satu orang yang betul kayaknya ya. Siapa itu? Oh, Pak Imam. Dan seterus kita lihat ya, udah gampang kok soalnya. Saat mencuci tangan Anda harus kecuali jadi di tampilan Loading. handphone sebenarnya tidak ada soalnya ya, tapi ada option-optionnya ya. Tinggal klik warna hijau, warna merah, atau warna biru dan lain sebagainya. Oh masih Saya enggak. kita lihat masih Pak Imam yang mengguli. Apa nama lain dari virus corona? Jawab. Oh Pak Imam lagi ya. Seperti di sini Pak Imam aja yang pintar. Maaf Pak. Kita lanjut lagi ya. Gejala virus corona bahwa ini adalah bisa menjawab dan apa upaya pemerintah dalam menangani wabah virus corona ini? Masih kayaknya memang sinyalnya dan waktunya terlalu cepat ya. Masih tidak ada yang menjawab. Kita lihat terakhir ya, dua soal terakhir. Satu orang
Bapak Ibu. tidak terpilih ya. Kita lihat yang terakhir. Oke ya. Nah, setelah itu nanti ada nilai Teh Tia kemarin poinnya 0 dan Pak Imam yang paling besar ya. Poinnya Mengalah saya. Mau boleh hadiahnya aku voucher. nah, nanti kalau misalkan walaupun banyak orang 30 orang 40 orang tetap yang munculnya 3 terbesar saja ya Bapak Ibu. Terus nanti untuk mendapatkan kita klik feedback, terus klik view atau save result. Save resultnya nanti di download loading juga ya, atau save drive juga boleh. Nah, nanti hasilnya sudah terekap karena memang pada saat pembuatan ada optionnya langsung yang kita tandai, maka hasil siswa itu bahkan langsung ada ya. Mungkin Bapak Ibu pun sudah paham ya. Nanti di Excel tinggal di save dan loading juga ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi di sini hanya ada 3 orang. Terus Pak Imam dapat skor sekian, yang benarnya sekian, hanya 3, yang incorrect, yang salahnya sekian. Bu Tia juga Bu Maria ya. Mungkin paham ya Bapak Ibu ya? Ya, sip. Sip, ya. Ini kita kembali lagi ke sini. Ini di play. Setelah di play terus yang tadi ya klasik. Terus kalau misalkan ingin join Kahoot walaupun tidak punya akun, boleh di join Kahoot tadi Bapak Ibu ya. Kasih kode, terus kasih nama, dan juga mulai deh di Bapak Ibu bakalan muncul hanya optionnya saja ya. Tapi pertanyaan dan jawaban lebih lengkapnya itu ada di layar yang kedua atau di layar saya. Kalau betul nanti seperti ini ya. Tadi ini contohnya karena ini satu orang yang mengerjakannya, Sabrina, jadi Sabrina aja yang mendapatkan ya. Nah terus ini hasilnya tadi kita udah coba ya, dan coba kuis. Udah selesai. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ya, oke. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Sepertinya menarik sekali ya. Nanti mungkin saya akan coba nih untuk ke siswa. Mungkin sebelum ke yang lain saya juga mau tanya dulu ini. Oh boleh. Itu opsinya hanya 4 ya Bu Dina ya, tidak bisa ditambah ya. Coba dilihat. Pilihan jawabannya 4 ya. Saya lupa lagi kalau biasanya mau 4, tapi coba mau dilihat lagi aja. Tapi nanti coba kalau misalkan biasanya kalau misalkan bisa nanti ada add optionnya, tapi kalau nggak bisa berarti tinggal 4 karena kan ini game ya. Jadi cepet-cepet juga nanti Ibu Maria boleh langsung dicoba aja ya. Saya lupa Bu. Oh ya, siap. Oke Bu Din. Boleh Ya. Sekarang mau dilihat. Ya. Boleh. Nanti deh boleh saya coba. Oh iya deh. Nanti Saya aja coba. ya, Bu. Oke. Iya, oke. Siap ya. Dari partisipan lain ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas mungkin Bu. Mau Pak Imam? Mungkin Halo, Bu boleh Imam. tanya. Oh boleh. Silakan. Bu Dina, perbedaan dengan yang kuisis itu apa ya? Nah, kalau di Quizzes itu kayak Google Form, dia bisa di random,
terus soal tuh bisa dilihat di anak walaupun sama ya ada waktunya, terus optionnya kalau di quizzes bisa ditambahkan ya walaupun saya seringnya pakai quizzes ya Pak. betul. Tapi kalau di Kahoot ini kekurangannya karena game mungkin ya atau kuis, jadi pertanyaan itu ada di layar dan di handphone tadi Pak Imam, Butia dan Bu Maria hanya simbol-simbol optionnya saja. Menurut saya kalau di fisika ini kurang ya, kecuali kalau materinya materi konsep, kayaknya di bahasa di yang enak-enak di SD kayaknya cocok Kahoot ini. Untuk matematika dan fisika kayaknya kurang, tapi kalau untuk permainan dan tidak jenuh boleh sekali-kali. Itu Pak perbedaannya. Jadi kalau quizzes di handphone anak itu soal dan option itu ada, dan tiap anak dirondom dan boleh mengerjakan apa saja. Tapi kalau di Kahoot ini soal itu sekali tampil, karena udah waktunya habis next, jadi nggak bisa kembali lagi. Gitu Pak bedanya. Oke. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lebih sederhana ya, Iya. Bu Dina ya, dibandingkan kuis ya sepertinya ya. Iya betul. Oh, oke, sip. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Halo. Iya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Iya Bu Tia, kenapa? Tadi mungkin bisa menambahkan ya Pak Imam. Jadi untuk Kahoot itu lebih baik secara live gitu ya. Jadi kita dengan anak ada di dalam ruangan yang sama. Jadi kalau kondisi saat ini kita berada di masing-masing, terus siswa juga di rumah masing-masing, itu mungkin tidak optimal seperti kita live di kelas gitu Pak. Jadi ini kuis menggunakan Kahoot itu sebagai pendorong anak untuk lebih termotivasi belajar lagi gitu. Biasanya di akhir-akhir pembelajaran, setelah pembelajaran selesai. Terus bisa juga ini selain personal ya, siswa dengan siswa PS siswa atau player PS player, dan juga kelompok per kelompok gitu Pak. Oh iya. Misalnya buat 1 sampai 6 misalnya ya, kalau fisika atau matematik biasanya seperti itu. Setelah praktek atau apa, anak-anak jadi siapa di kelompok terbaik, untuk menentukan kelompok terbaik biasanya saya pakai Kahoot ini gitu. Lumayan juga ini anak-anak jadi hanya satu HP untuk satu kelompok gitu. Oh gitu, iya. Dia akan tampilannya tidak di kelompok satu siapa saja, kita dapat lihat rinciannya. Iya. Begitu. Oh iya. Terima kasih. Bisa. Oh iya, siap. Begitu. Terus kelemahannya ya kalau Kahoot itu dibatasi per kata atau per huruf gitu. Jadi per hurufnya dibatasi. Terus equation nggak bisa gitu ya, jadi rumus-rumus gitu ya. Iya. Tapi bisa kita solusi. Salah satunya kita screenshot saja rumus-rumus atau apa, misalnya tentang apa sih eksponensial itu kan pakai pangkat-pangkat gitu, per berapa pangkat gitu ya, atau akar-akar, kita screenshot jadi berupa image, lalu nanti optionnya juga berupa image gitu. Itu sih pasti ada solusinya. Ya. Itu. Oh iya, terima kasih. Jadi kalau misalkan menggunakan screenshot, otomatis seluruh soalnya ya, bukan hanya dari equation atau mungkin dari angka-angka yang perlu ya, format-format yang lain, langsung satu soal sekalian gitu ya? Boleh. Kalau screenshot kita edit ya, kita edit, di crop gitu, dipotong mana bagian mana yang lebih kita fokuskan untuk. Biasanya saya pakai hanya untuk rumus-rumus saja, kalau kalimatnya pakai kata-kata. Kecuali kalau bahasa Indonesia misalnya, bahasa Indonesia atau sejarah, itu kan biasanya kalau bahasa Inggris gitu kan ya, kalimatnya panjang sekali, pasti tidak akan masuk ke Kahoot yang buat soal itu, karena dibatasi per huruf gitu. Jadi biasanya di screenshot. Itu juga sama sih seperti Google Form ya. Basis juga Google sama. Basis juga. Biasanya kami screenshot bagian-bagian yang
yang memang penting gitu. Jadi Bapak bisa di screenshot, bisa di crop, dipotong gitu. Oh boleh. Terima kasih. Oh, siap Pak. Ya, Pak. sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tidak ada sepertinya, mungkin Iya, tidak Oh, mungkin Dina, cukup jelas ya penjelasan tanya dari boleh? Dina. tidak ada ya, cukup. Saya bertanya, Kenapa Bu Tia? boleh? Oh, Bu Tia mau bertanya, silakan Bu Tia. Oh iya Bu Tia, boleh. Waktu itu, ini sekarang kan Kahoot itu sudah di upgrade gitu ya. Iya. Dulu poinnya nggak bisa kita buat misalnya ini mau dibesarkan atau mau dikecilkan poinnya kan ya. Terus waktunya juga sampai Iya dulu. 2 menit kalau nggak Iya dulu mah. 240 Hmm. paling sampai 120. Dia sekarang udah 3 menit gitu. Terus cuma ada kelemahannya itu tulisan di option misalnya tentang virus yang tadi kalimatnya itu terlalu banyak, jadi pada saat kita tampilkan tidak terwadahi gitu, gitu kalimatnya itu solusinya ya, tulisannya masih terbatas ya. Ya, itu dia kekurangan si Kahoot. Makanya saya pribadi sebenarnya Bu Tia jarang sekali menggunakan Kahoot. Maaf ya ini menjelaskan tapi tidak pernah menggunakannya. Karena tadi salah satunya kayak yang loading, kalau misalkan belum aja diklik jawabannya udah langsung next Udah lagi habis. soalnya. Biasanya kayak gitu. Entah kenapa atau jaringannya yang kurang bagus atau apa, tapi biasanya di beberapa kali tes tuh gitu kekurangannya itu. Terus juga kalau bisa pertanyaannya juga yang harus yang simpel-simpel banget. Karena kalau misalkan kebanyakan baca terlalu lama, waktu sudah habis, ya udah selesai gitu. Terlewat ya, Iya, langsung Udah lewat ya. Makanya mungkin untuk hal-hal yang makanya ini kayaknya memang permainan ya namanya juga ya. Jadi lebih baik optionnya tuh yang gambar, yang menarik aja, biar nggak terlalu tegang. Atau tadi dia kata Bu Tia yang per tim itu sepertinya lebih cepat dan menyenangkan dan lebih disukai anak-anak gitu Bu. Jadi Oke, gimana Bu Tia? ya Bu. Ya cukup jelas mungkin ya penjelasan dari Bu Dina. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak ada. sudah aja gitu Bu. Mungkin kita akhiri saja ya. Siap. Ya, oke, mungkin ada kata penutup dari Bu Dina sebelum kita akhiri presentasi kali ini. Kesimpulannya, membuat soal interaktif itu gimana kita ya, asal kitanya kreatif dan mau, insya Allah pasti bisa dan menyenangkan. Kalaupun gagal terus mencoba, udah gitu aja Bu. Terima kasih. Oke, gini. Jadi untuk ini hal-hal yang simpel-simpel aja ya. Nanti materinya di share ya Pak Imam, tenang. Oke. Ya, sip. Nanti bisa japri ke Bu Dina atau mungkin Bu Dina bisa share. Iya, Nanti siap. di-share via apa? Email Nanti di Pak Imam atau mungkin langsung ke Pak Imam aja ya Bu. oh ya langsung Iya. nanti di-share ke Pak Imam ya oleh Bu Dina. Nah ya, sip baik kalau begitu. Ya, mungkin itu saja. Kahoot mungkin bisa digunakan untuk tadi lebih mudah kalau kita berada satu ruangan dengan si peserta kuis ya. Itu yang saya tahu dari Bu Tia dan Bu Dina. Kemudian hal-hal ini yang simple benar-benar karena ada keterbatasan space untuk kata-katanya ya, tidak bisa terlalu yang rumit-rumit. Ini bisa dijadikan alternatif nanti kalau dalam pembelajarannya. Mungkin itu saja. Ini mencerahkan sekali akan presentasi tentang Kahoot ini gitu, dan gunakannya pun
fitur-fiturnya mudah diikuti ya. Rasanya tinggal baca-baca, simple gitu, gampang di user friendly lah istilahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bu Dina atas presentasinya, dan Pak Imam, Bu Tia juga. Jadi ada tanggapan dan tambahan. Ya, terus. Mungkin itu saja. Kita akhiri. Saya persilakan kepada Bu Tia untuk menutup presentasi kali ini. Silakan Bu Tia. Ya, terima kasih Bu Maria Silvana dan Bu Dina Siap. atas dan sharing-sharing, kita diskusi yang menambah wawasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan insya Allah setelah corona gitu ya. Amin. Kalau kita pakai Kahoot itu di saat ini tidak memungkinkan, karena tadi setelah dipraktikkan juga loadingnya kurang gitu ya, tidak masuk. Alhamdulillahirobbilalamin telah selesai. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Juga ilmunya.